Selamat pagi, Ibe. Selamat pagi. Hari ini sudah kembali lagi di Wujud Unggul Consumer Talk bersama dengan saya, Haswi Image. Pada hari ini, Kak Sinta Narayani bersama Saya Dito, Dari? Canvasman dari Wujud Unggul. dari Wujud Unggul. Spesifiknya untuk produk apa nih, Mas? Untuk saat ini kita rencana mau bahas yang perbahan beneran. Oke, perbahan Gitu, beneran. Perbahan beneran. Jadi Mas Dito ini memang Canvasman dari Wujud Unggul yang memang fokusnya itu untuk keliling membawakan informasi dan juga produk mengenai consumable ya Mas ya? Betul. Consumable. Sekarang kan di bulan puasa nih Mas Dito. Puasa nggak Mas? Puasa, alhamdulillah sampai hari ini. Sampai hari ini. Dari pagi sampai siang ini atau dari awal puasa sampai sekarang? Dari tadi sahur sampai hari ini itu masih puasa. Oke. Masih puasa. Masih puasa. Habis kita ngobrol setengah jam kira-kira masih puasa nggak ini? Gak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ya? Hanya Tuhan yang tahu kayak gitu. Nah. Oke. Kita untuk puasa ini sudah masuk minggu ketiga ya Mas ya? Betul, udah Minggu ketiga, Nggak luar kerasa biasa. juga ya ini ya. Ntar lagi kita Lebaran. mau liburan. Eh, Liburan plus lebaran juga sih. Liburan plus lebaran. Libur lebaran. Libur lebaran. Nah, Mas Dito, selama puasa di 3 minggu ini Mas Dito kan pasti beda ya dengan teman-teman tim yang lain. Betul. Ada yang telemarketing, ada Ya. yang canvassing area Surabaya. Mas Dito memang untuk keliling Jawa Timur. Jawa Timur. Di bulan puasa tantangannya seperti apa nih, Mas? Tantangannya luar biasa. Suhu termasuk ya. Suhu udara itu meskipun dalam mobil pakai AC tapi masih kerasa panasnya luar biasa. Khususnya di daerah mana, Mas? Kayak kemarin nggak jauh-jauh ya. Minggu lalu saya ke arah, kalau bisa dibilang sih saya biasa menyebutnya area utara. Utara. Jadi daerah Tuban, Oke. Bojonegoro, Lamongan tuh. Tuban, Bojonegoro, Lamongan itu panas ya, Mas ya? Pas waktu berangkat kemarin sih itu kan ya angin laut ya. Iya. Itu kan mau ke Bojonegoro kan lewat Lamongan tuh. Betul. Itu angin laut jadi kerasanya luar biasa, apalagi lewat wisata-wisata yang banyak jual-jual es di pinggir-pinggir jalan itu utamanya. Itu kan banyak tempat wisata. Memang kita itu kalau kita keluar kota itu perlu untuk berwisata. Jadi Betul. kemarin sampai singgah tempat wisata apa enggak? Sehingga untuk siapa tahu saya ingin berwisata gitu. Ya. Mumpung sehingga kok ada degan Nah, gitu. itu kemarin kan ya sempat ya kasihan juga ya orang-orang jual gitu loh. Kalau sepi kan ya udahlah kita bantu gitu loh. Jadi kita sama-sama saling bantu lah ya. Saling bantu gitu loh. Yang satu dibantu usahanya, yang satu Betul. dibantu hausnya tuh. Asal supaya bisa sampai maghrib. Berarti supaya puasanya itu tahan. Bertahan Sampai sampai maghrib. maghrib. Kan yang penting saya nggak makan. Tapi Cuman minum. supaya ini tips. Kalau misalnya mau puasanya tahan saya maghrib, Bebet, Betul. dibantu, disupport Dibantu. dengan supply energi Betul. melalui kita support orang jalan-jalan di pinggir-pinggir jalan gitu. Banyak WMS orang-orang yang Banyak banget. wah itu menunggu. Itu pasti orang-orang tuh sudah berdoa, ya Tuhan datangkanlah bantuan dari manapun. Ternyata Datanglah seorang Mas Dito untuk membantu orang-orang tersebut. Wah, inilah bagaimana kita melihat apa-apa tuh dari sudut pandang positif. betul. Luar biasa. Jangan dilihat dari bulan puasa minum siang-siang hari, jangan gitu. Jangan gitu, Gitu. Kita tuh saling support gitu loh. Betul. Kita melihat bagaimana kehadiran Mas Dito ini sebagai angin segar bagi para penjual di sana. Oke. Karena Mas Dito juga keliling Jawa Timur gitu ya, seperti biasanya yang sudah dilakukan selama ini. Di bulan puasa itu untuk para penjual es kan makin tinggi nih demand-nya. Makin tinggi, makin bervariatif warnanya. Makin berarti warnanya. Kalau kita ngomongin soal pengusaha digital printing, apakah turun atau naik nih, Mas? Kalau ada memang beberapa sisi yang memang agak naik. Oke. Dan ada juga beberapa sisi yang memang turun gitu loh. Kalau di bahan banner sendiri memang beberapa itu naik di bahan-bahan yang premium. Kenapa itu, Mas? Jadi ternyata setelah saya beberapa kali jalan, kok
customer itu ternyata ordernya bahan premiumnya yang biasanya cuman sedikit atau cuman nyukupi stok, itu sekarang nambah stoknya lah jadi banyak gitu. Oke. Karena banyak eh apa cetakan yang gede-gede. Oke. Jadi dipajang di outdoor yang tinggi gitu ya. Kalau untuk bahan yang standar nggak akan lama. Tuh. Apakah ini berkaitan dengan banyaknya ucapan-ucapan selamat menjalankan hari raya Iya, Idul betul. Fitri Betul. atau berpuasa gitu-gitu? Betul itu. Ucapan-ucapan itu utama ya. Dan yang paling utama sekarang ini nggak hanya banner itu dipajang di mungkin depan rumah atau Iya. di tembok atau apa. Sekarang tuh banyak yang ditaruh yang agak tinggi-tinggi. Jadi Di pakai billboard backdrop, gitu? billboard itu terutama juga. Oh, Nah, itu kan butuh untuk bahan banner yang premium ya. betul. Jangan yang standar. Kalau standar bisa, tapi nggak akan tahan lama gitu loh. Oke. Jadi sebelum lebaran udah sobek, malah udah ganti akhirnya gitu loh. Berarti itu dia ngaruhnya itu, berarti kalau misalnya kita ngeliat bahan, nggak cuma ngelihat hasil cetaknya gimana, tapi ketahanan juga Mas ya? Betul. Oke. Terutama jadi mungkin buat teman-teman kan harusnya tahu ya. Jadi cetakan ini tuh untuk ditaruh di mana dan kira-kira untuk mau berapa lama sih dipasang gitu loh. Jadi nanti biar teman-teman di Umits bisa mengarahkan ke usernya untuk bahan apa yang cocok digunakan. Gitu. Oke. Jadi nggak hanya asal cetak, asal jadi, asal pasang, enggak. Jadi Umits bisa edukasi lah untuk usernya ke depannya ini mau dibikin di mana gitu. Berapa lama kira-kira maunya biar bahannya itu pas. Oke, berarti masalah atau lebih ke kebutuhan itu adalah satu dari sisi image ya, satu butuh bahan yang memang bagus untuk hasil cetak, Ya. desainnya keluar, dan yang kedua tahan lama berarti. Betul. Dan dari kita bisa merekomendasikan memang tahan lama butuh yang selama apa. Selama apa? Kemudian kalau mau tahan lama juga ditaruh di indoor apa di outdoor Betul, kayak gitu. betul, Dan ya. kira-kira juga butuh yang ukurannya seberapa gitu ya Mas ya. Karena itu semua ngaruh ke ketahanannya nanti dan juga desainnya kayak gimana nih. Betul. Kayak betul. gitu ya. Betul. Oke. Berarti ketahanannya itu selain dari mungkin warnanya bisa cepat luntur atau mungkin bahannya itu kalau kena angin bisa sobek apa gimana Mas? Ya, terutama itu kan sekarang lagi cuaca itu banyak yang Betul. nggak kondusif ya. Nggak Jadi kondusif. banyak angin kenceng segala macem. Nah itu kalau untuk kualitas bahan-bahan yang standar otomatis sudah pasti nggak akan kuat. Pasti Oke, sobek. oke. Saya yakin pasti sobek. Tuh. Oke. Dan juga sekarang ini di WUMIT juga ada di Wujud Tunggul ini ada bahan yang baru ya. Jadi Ya. hasil cetak itu tidak hanya kuat, Ya. durasinya Stand out kuat, gitu. tapi juga tidak akan bayang. Tidak akan bayang. Tidak akan bayang. Nah, itu. Berarti bayangnya hasil cetak itu bukan cuma printer ya Mas? Bukan cuma printer. Bahan juga? Jadi bahan juga. Kenapa bahan bisa ngaruh di berbayangnya itu Mas? Nah, itu. Kita solusinya ada di sini nih. Nah ini ada Nah, ini beberapa ada sampel. namanya Semi. Semi? Sampel mini. Ada aja. Kalau saya kira Jadi- semi Surangkir, Mas. Oh, Kita nyanyi nanti ini. Jadi ini yang bikin cetakan itu nggak akan bayang di tempat yang tinggi. Di samping dia itu kuat ya karena ketebalannya cukup tebal banget ya. Ini bukan yang standar, ini tebal banget, cukup tebal. Dan belakangnya tuh warnanya grey. Oke. Emang kalau belakangnya warna Ada juga grey yang kenapa? hitam juga ini. Ngaruhnya apa Mas? Warna Ngaruhnya di grey. cahaya. Oh. Jadi kalau misalkan ditaruh di tempat yang tinggi, Ya. ada cahaya itu ya dari belakang Dari sini, belakang. warna tetap standar. Oh, oke, dia berarti tugasnya ngeblok cahaya Yang muncul masuk. supaya nggak mantul gitu ya. Betul. Oke, betul. supaya desainnya tetap terlihat dan terbaca Terlihat, meskipun di siang hari kayak Meskipun gitu. di siang hari gitu. Oke. Nah, ini kan warnanya beda-beda nih Mas belakangnya. Ada yang abu-abu muda, abu-abu tua, ada yang hitam. Itu berarti semakin gelap semakin Semakin tidak terhalang cahaya yang masuk. Oke. Gitu. Nah, ini bagian Ini. depannya tetap putih memang Putih semua. sama putihnya. Putihnya ini untuk tempat desain. tempat desain. Ini bagian belakang untuk ngeblok cahaya supaya nanti nggak tembus gitu ya Betul, semua, betul. sehingga desainnya tetap terbaca meskipun di area outdoor. Outdoor betul. Nah, Oke, ini nah. salah satunya nih. Kadang-kadang soalnya ya sayang juga ya saya kan tiap hari di jalan nih ya. Betul. Kadang lihat lah cetakan orang, aduh
udah gede gitu loh, tempatnya strategis, ternyata hasilnya lumayan gitu loh. Oke. Aduh, sayang lah gitu loh. Iya. Akhirnya pesan yang disampaikan di cetak tadi itu kayak kurang tersampaikan gitu loh. Oke, Gitu. berarti sebenarnya ketika Mas Dito melihat hal tersebut, wah ini siapa ini? Nah, Siapa ini yang Mas ini hasil cetaknya siapa sih? Heeh. Kalau ada samperin aja Mas, Sampai kabarin ini. kasih ini, yang bagus ini loh, hasilnya kurang bagus ini aja. Betul, Pak. Saya kemarin lewat sini kok saya lihat hasil advertising segmen tuh kok seperti ini, Pak. Saya punya solusinya, Pak. Nah, Gitu, ya. inilah salah satu solusinya. Salah satu solusinya nih. Nah, ini Tinggal- untuk banner ini kan nama bahannya Pak, Mas? Kalau di konsumen ya, Iya. konsumen itu biasanya cuman bilang bahan banner yang ngeblok gitu. Oke, bahan Itu banner bahannya yang ngeblok. ngeblok. Nah, itu bahasa umumnya. Tapi kalau di kita itu bahasanya adalah yang ini greyback. Greyback. Sama ini juga greyback, tinggal Greyback. nanti beda gramasi aja. Hmm. Kalau yang ini blackout. Oke, berarti ini Halid blackout ya, ada Halid blackout, kemudian juga yang lainnya itu ada greyback. Greyback. Oke, berarti ini untuk brand Halid ya Mas ya? Ya, Oke, nah Wemates kita memang sudah memiliki bersama dengan brand Halid ini sudah lama ya Mas ya? wah lama udah lama. Karena ini memang brand dari Multiviskomindo Multiviskomindo. yang juga memproduksi Ritrama, Duratak dan Betul, lain-lain. ya. Jadi memang Wemates pasti sudah kenal dan juga memang ini sudah terbukti banyak banget. Customer sampean apakah banyak juga yang menggunakan Halid atau gimana Mas? Seperti yang tadi saya bilang ya, Ya. di awal, untuk saat ini nih, untuk terutama di bulan puasa itu pembelian meningkat untuk yang bahan-bahan premium seperti ini, Oke. gitu loh. Jadi terutama di bahan yang lebih tebel atau yang di greyback atau yang di blackout ini juga cukup inilah signifikan untuk kenaikan pembeliannya. Gitu. Mas, ini kan ada yang permukaan ini kan beda nih Mas. Ini satu matte, satunya itu glossy. Dan kemudian juga teksturnya beda gitu ya Mas ya. Ini bedanya di bahan tampilan seperti apa Mas? Sebentar nih. Ini ya. Iya. Kalau dari segi tampilan mungkin dari sini nggak terlalu kelihatan banget lah ya. Cuman kalau dari segi cetak, nah kadang orang kan kepengen yang matte aja gitu loh, yang matte aja. Ini kita ada solusinya yang ini gitu. Oke. Tapi kalau yang memang mungkin maunya ya agak sedikit glossy, ya ini kita kasih yang ini gitu. Oke. Wah. Oke, berarti ini Tinggal usernya itu mintanya seperti apa gitu loh. Oke. Kita sediakan, kita ada. berarti memang semuanya based on needs-nya customer gitu ya. Ya, Kira-kira butuhnya yang glossy atau yang gimana matte kayak kita ada gitu loh. Kalau dari Mas Dito sendiri, ketika kita mau masang di banner outdoor posisi tinggi, itu dari beberapa bahan di sini rekomendasiin yang mana Mas? Outdoor. Saya rekomendasi yang paling tipis yang ini ya. Ini 380 nih. 380. 380 gramasinya. Oke. Itu udah cukup ya. Tapi yang lebih tebel banyak gitu. Cuman yang rekomendasi yang paling tipis itu yang ini. Oke. Yang tipis. Kenapa rekomend itu Mas? Kenapa yang tipis yang direkom? Yang greyback kan? Oke, yang greyback. oke, Nah, oke. yang greyback. Oke, Gitu. berarti dari Tapi kita juga ada yang ini. Oke. Kalau tempat di outdoor mau yang tahan jauh lebih lama, yang ini 700 GSM. Oh, ada yang 700 GSM juga. Mungkin ini cocoknya untuk billboard kali ya Mas ya? Bisa. Kadang soalnya beberapa bahan selama ini yang beredar itu paling cuma 500 sekian, 600 sekian. Nah, kalau ini 700 ketebalannya. Oke, 700 ketebalan. Jadi, Wah ini anti cuaca ini. Anti badai kayaknya. Anti badai ini. Karena memang di beberapa daerah, contohnya di Surabaya dan Sidoarjo, itu hujannya itu hujan angin loh Hujan ya, angin. semua. Nggak sekedar air saja, tapi ini hujan angin dan Anginnya luar biasa sekarang. betul. Dan itu selain berbahaya, ngaruhnya gini. Kalau misalnya dia menggunakan bahan-bahan yang dipajang di mungkin jalanan seperti itu, kalau misalnya juga bahannya nggak tahan, itu bisa bahaya untuk pengendara juga Mas ya. Betul. Takutnya nanti malah sobek, akhirnya terlepas kena pengendara yang lewat kan, kasihan juga gitu loh. Betul. Makanya kita kasih solusi yang jauh lebih tebel daripada yang bahan-bahan sebelumnya yang cuman beredar 500 gramasi atau yang 600. Nih, kita kasih yang 700. Oke. Mas, ini apakah semuanya dia hanya untuk hasilkan banner atau ada output lainnya Mas dari Halid dan juga Apollo ini? Kalau peruntukan
utamanya memang untuk bahan banner. Oke, memang untuk bahan banner. Bahan banner, tapi bukan berarti dicetak kayak di indoor pun juga nggak bisa. Terkadang juga pakai teman-teman di luaran juga pakai roll up banner tuh juga masih bisa, masih cukup gitu. Kadang kan soalnya kan kayak grab bag ini kan ditaruh di depan toko. Nah, depan toko otomatis toko itu kan otomatis cahayanya terang banget ya. Betul. Nah, kalau dipakai tanpa ada grey-nya ini biasanya bayang itu tadi. Oke. Jadi memang pada peruntukan khususnya itu banner, tapi Banner outputnya macam-macam. Macam-macam. Mau banner indoor, misalnya untuk display kayak gitu, Betul, image, betul. ataupun misalnya banner depan toko, Mm-mm. untuk infoin toko apa nih, toko Madura mungkin, Ya, atau toko Madura. apa gitu. Habis itu juga misalnya ketika banyak tuh warga-warga, pihak-pihak instansi yang buat kayak ucapan-ucapan, Benar. pakai banner gede di pinggir Gede. jalan gitu ya. Ini juga cocok banget, apalagi dia ada beberapa tingkat ketebalannya beda ya Mas ya. Ada kemana beda. Kemudian juga bagian belakangnya ada yang grey, ada yang Grey, hitam. Ada yang hitam. Ada yang hitam. Wah, ini ngeblok banget nih. Nah, ini ketebalannya juga beda-beda nih, Mas. Beda-beda. 380. Tinggal nanti menyesuaikan kebutuhan usernya aja. Oke, kebutuhan user. Nah, Oke. Kalau misalnya dari semua ini, kalau misalnya customer itu mau pasang di event lari nih. Kita belum bahas event lari. Padahal ini runner banget ini. Biasanya Mas Dito itu akan arahin ke arah mana nih Mas? Kalau event lari. Event lari kan beda peruntukannya dengan yang kita pajang lama tuh. Mungkin kalau event lari kan memang temporer aja. eventnya kan memang paling 1 hari 2 hari ya. Ya. Kalau 1 hari 2 hari kita juga menyediakan barang yang untuk ketebalannya itu pada umumnya gitu loh. Kayak 280 gramasinya 280 itu kita juga ready banyak gitu. Karena memang peruntukan untuk eventnya itu paling lama 2 hari lah gitu loh. Dan saya yakin juga bahannya juga masih bagus kalau misalkan eventnya udah selesai gitu loh. Oke, berarti kalau misalnya untuk event-event yang temponya singkat banget, Singkat itu kita arahin mungkin yang standar aja Mas Yang ya? standar aja, cukup. Yang standar aja. Ini kalau kita pakai ini untuk yang tempo berapa lama Mas? Lebih ke tergantung juga ya. Kita susah juga kalau ngomong ini bakal tahan berapa lama yang ini sama ini. Kita lihat peruntukannya di mana dulu. Oke, misalnya kita pasang untuk ucapan selamat dulu deh, selamat berpuasa itu kan butuh Berpuasa, sebulan tuh. sebulan. Saya yakin setelah Lebaran pun masih aman. Oke. Kalau cuma sebulan, saya yakin masih aman. Oke, Nah, gitu. kalau cuma sebulan masih aman. Apalagi yang ini gramasinya 700 nih. Ini yang di badai kayaknya ini. Ini kalau yang 700 ini kayaknya sampai Idul Adha deh, masih aman. Kayaknya masih bisa gitu. Masih aman juga. Selamat merayakan Idul Fitri dan Idul Adha gitu sekalian. Idul Adha sekalian masih bisa kayaknya. Tebel banget tuh. Tebel banget, jadi memang itu awet dan tahan lama ini semua. Nah ini kan beda-beda nih Mas untuk tekstur permukaannya ya. Ini ada yang bergaris, ada yang kayak apa nih pasir gitu. Nah ini apakah akan ngaruh ke hasil cetak Mas? Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya kalau untuk teksturnya ini. Yang paling berpengaruh adalah gloss atau matte-nya itu tadi. Itu yang paling kelihatan karena bahan itu kan dilihat dari jarak jauh ya. Iya, jarak jauh ya, bukan jarak jauh. Kalau udah dekat pasti bakal kelihatan gitu loh. Kalau jarak jauh emang nggak terlalu kelihatan banget. Yang kelihatan adalah bahannya ini matte atau glossy itu. Itu kelihatan kalau dipasang di luar gitu loh. Walaupun di tempat tinggi, tempat agak jauh pasti kelihatan. Oke. Jadi misalnya WMH kebutuhannya apa dulu nih kalau outdoor yang dipasang di tempat gede, tinggi, jauh gitu ya. Lebih dari 5 meter untuk kita melihatnya, itu nggak ngaruh untuk teksturnya. Tapi itu WMH mau yang matte atau yang glossy nih. Nah, tapi kalau misalnya dicetak untuk produksi banner indoor yang kecil-kecil aja, ya mungkin depan-depan boot kayak gitu. Nah, itu mungkin dari teksturnya ngaruh, tapi juga tetap aja WMH butuh yang glossy atau yang matte. Betul. Bisa ya Mas ya? Bisa. Hal yang harus diketahui juga dari teman-teman yang mungkin baru masuk dunia printing, bahan banner ini beda sama stiker ya Mas? Oh beda dong. Beda banget. Bahan stiker itu belakangnya itu ada stikernya memang untuk ditempelin di media. Betul, di media tertentu. Media tertentu ditempelin. Tapi ini kalau misalnya pernah lihat, ada nggak di sini? Jadi bannernya ada dikait gitu, ada mata ikannya. Nah seperti itu. Ya, jadi dia nggak ditempelin nih, nggak ada stikinya di belakang, nggak ada lemnya. Ini memang untuk mencetak advertising bisa juga media digital printing, tapi yang tidak ditempel. Ya betul gitu. Tidak ditempel karena nggak ada lemnya di belakang. Nggak ada lemnya. Dan memang dia ya
peruntukannya dia ada putih belakangnya, tapi juga ada yang grey dan juga black Ada black. untuk menghalau cahaya. Cahaya. Oke. Mas Dito hari Jadi ini nggak bayang lah istilahnya itu. Iya. Tidak berbayang. Apalagi kalau misalnya pakai bahan original, printernya bagus, bahannya bagus. Bahannya bagus, wah pasti hasilnya nanti bagus juga gitu loh. Hasilnya bagus juga. Sayang kalau misalkan printernya masih baru gitu ya, hasil cetak masih bagus, tapi bahannya kurang bagus, jelek nanti malah. Yang tadi saya bilang di luar ada yang kayak bayang gitu loh. Iya. Wah, tuh sayang sekali lah. Eman. Eman. Nah, Mas Dito, kalau misalnya nih Mas Dito, customer itu ada yang dari Banyuwangi. Beliau butuh misalnya mau nyobain, Mas, itu kan saya biasanya produksi banner. Tapi ini kan ada produk baru. Apakah itu kita bisa bawakan sampel atau seperti apa, Mas? Iya sih, biasanya kita bawakan sampel atau waktu saya ke sana saya bawakan. Oke. Itu. Kalau kita kirim hanya sampel aja, itu kan orang hanya melihat sendiri ya, gitu loh. Tapi kalau berdua gini, ini saya kasih lihat bahannya, saya jelasin, orang akan lebih enak. Oke, Gitu. mereka lebih paham lah ini diarahin lebih kemana. enak gitu loh. Jadi mau yang kemana, mau yang seperti apa, itu tahu langsung bahannya, tahu langsung orangnya. Oke. Ini adalah bagaimana Mas Dito membangun trust dan juga komunikasi serta relasi dengan customer-customer. Apalagi kalau kita dengan telepon aja udah bisa bangun trust, apalagi kalau ketemu langsung, Mas ya. Ketemu langsung. Betul. Kalau misalnya lagi ke daerah utara kayak tadi tuh Mas, itu satu hari bisa ketemu berapa customer Mas itu? Satu hari minimal 5. Satu hari minimal 5. Minimal 5 customer. Itu sistemnya? Paling banyak kayaknya bisa 11 mungkin ya. 10-11 kayaknya. Itu sistemnya itu Mas, misalnya semen ke Lamongan. Ke Lamongan terus stay di sana beberapa hari atau seperti apa? Biasanya sih rata-rata ya, saya ke Lamongan, stay 1 hari, besoknya langsung berangkat ke kota lain, stay lagi, dan selanjutnya gitu. Wow. Jadi tiap berangkat tuh bawa koper besar. Setiap hari Senin ya, selalu untuk mengisi kebutuhan bahan bakar untuk dijajakan kepada customer. Oke, Mas, kalau misalnya lagi canvassing, itu kan ke kota-kota berbeda. Betul. Apakah ketika kita jauh-jauh ke negara lain, ke kota lain, itu sudah terplanning mau kemana atau biasanya on the spot juga? Kalau saya pribadi sih sebenarnya saya planning ya. Oke. Terutama di awal minggu seperti ini, Senin, Selasa itu pasti saya planning mau kemana, mau ketemu siapa, bahan apa yang saya bawa, sampel apa yang saya harus sediakan, itu saya planning dulu. Oke. Tuh. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika ternyata saya, di kota ini, di tempat di ini, daerah ini ada customer baru yang tumbuh. Oke. Dari situ ya udah sih on the spot aja langsung gitu. On the spot langsung ketika tiba di toko, itu kan nggak selalu tuh ada ownernya. Betul, pasti belum tentu ada owner di situ. Oke. Jadi paling kita ketemu sama admin atau mungkin biasanya sama kepala toko, nanti biar disampaikan atau tukar kontak aja, janjian sama owner gitu. Berarti memang itu langkah-langkah awal gitu ya Mas ya? Ya, untuk awal. Sebenarnya ini kan ketika Mas Dito sekarang menjalani itu sudah terbuat sistemnya Mas Dito sendiri untuk setiap awal minggu ngapain, akhir minggu ngapain, apa yang mau dibawa dan lain-lain. Tapi di awal-awal banget Mas Dito canvassing, itu tantangannya gimana Mas? Waduh, luar biasa ya. Terutama selama ini, anggap aja ke arah timur ya. Dulu saya areanya timur. Oke. Ke arah timur sama Banyuwangi. Oke. Banyuwangi, Jember, Lumajang. Jauh banget. Itu dulu saya naik mobil nyetir sendiri paling jauh Probolinggo. Oke. Tapi dituntut harus sampai Banyuwangi, Jember, Lumajang yang notabene saya nggak ngerti daerah itu gitu loh. Daerah itu saya nggak tahu jalannya gimana. Wah, luar biasa lah dulu itu. Bahan apa yang harus dibawa saya juga nggak paham. Sampel juga seadanya. Tapi ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu ternyata teman-teman di sana tuh banyak ngajarin saya. Oh, teman-teman di lokasi malah pelaku-pelaku usaha. Pelaku-pelaku usaha. Jadi saya dapat ilmu itu tidak hanya di wujud unggul. Oke. Tapi juga dari customer ternyata beberapa customer tuh terbuka, kamu harus seperti ini, bawa barang apa. Ternyata mereka juga terbuka sama saya. Oke, berarti customer pun bisa ngasih bisa jadi tempat sharing ya Mas ya? Betul, bener. Itu salah satu guru saya di lapangan. Oke. Di samping di wujud unggul sudah tersedia istilahnya mentor-mentor yang ngajarin saya,
tapi di lapangan pun saya juga dapat gitu loh. Oke. Jadi dua sisi saya dapat, ilmu dari lapangan, dapat ilmu dari perusahaan juga dapat. Sejak awal masuk di WU, butuh berapa lama untuk Mas Dito itu, oh kayak gini nih, langsung kayak, oh ngeh gitu. Ya kayaknya 2 bulan 3 bulan udah 2 cukup bulan 3 bulan ya. Ya karena juga saya juga dari dulu juga kerjaan di lapangan terus, jadi mungkin adaptasinya lebih cepat gitu. Oke. Jadi memang sekarang kita mungkin sudah melihat Mas Dito yang keliling-keliling, ketemu customer baru, nyamperin customer lama, bawa bahan-bahan yang mungkin dibutuhkan. Betul. Itu tapi pasti nggak langsung kayak gitu. Pasti nggak langsung. Pasti nggak langsung kayak gitu. Penolakan juga banyak. Iya. Nah itu tuh. Penolakan juga banyak. Apalagi di awal belum dikenal. Bener. Kadang tuh orang tuh tahu wujud unggul loh. Nggak tahu Dito itu siapa. Siapa Dito ini? Kalau sekarang nggak tahu ya. Bener nggak ini orang wujud unggul gitu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang yang dikenal adalah wujud unggulnya gitu. Kalau sekarang udah tahu tapi? Orang sekarang udah tahu. Alhamdulillah. Udah tahu. Oke. Tapi memang itu salah satu mungkin kemudahan dari para produk spesialis wujud unggul di mana wujud unggul ini sudah punya nama. Sudah punya trust juga dari di mata customer sehingga ketika kita mungkin baru pertama kali ke sana, mereka sudah tahu wujud unggul, mereka jadi mungkin lebih mudah untuk kita ngobrol ya, Mas. Betul, lebih mudah untuk ngobrol, dia itu lebih terbuka untuk bahan-bahan yang kita tawarkan, terutama itu. Karena beberapa sebenarnya sudah tahu barangnya wujud unggul tuh mereknya apa aja gitu, tapi nggak tahu barang. Nah, ketika kita masuk, mereka udah tahu mereknya apa. Nah, ini loh bahannya seperti ini. Nah, itu. Berarti selama ini mungkin mereka tahu dari teori aja gitu ya. Karena melihat ketika di sosmed pun, ketika tim Marco mungkin buat konten, mereka hanya melihat, tapi mereka tidak menyentuh langsung. Nah, gimana sih teksturnya? Cuman dari mata kamera. Betul. Dan itu juga mungkin kenapa menurut Mas itu kenapa orang-orang itu percaya dengan wujud unggul, Mas? Untuk bahan ya, kita ngomong bahan ya. Karena satu sisi karena wujud unggul ini udah cukup lama ya. Udah cukup lama di bidang digital printing dengan bahan. Itu satu. Yang kedua, dari teman-teman WU di luar itu tidak hanya tahu barangnya, tidak hanya tahu company-nya seperti apa, tapi juga disamperin terus dan secara rutin. Itu penting. Jadi kita nggak hanya komunikasi by telepon, kadang kita juga video call bareng gitu, tapi kita juga samperin ke sana. Jadi memang di awal kita mungkin kenalan, tapi kita menjaga dan merawat komunikasi itu ya, Mas. Betul. Sehingga kepercayaannya terbentuk, relasi kita juga terbangun. Karena UMS semua, kalau kita melihat dari sisi mungkin relasi, kita mungkin memang membutuhkan customer nih, tapi customer juga pasti membutuhkan kita. Iya, betul. Karena customer itu juga punya customer yang harus dipenuhi kebutuhannya, sehingga dari kita menyediakan, kita supply segala yang sesuai sama kebutuhan mereka. Iya, betul. Karena itu makanya kita banyak sekali berbagai macam produk yang ada di sini, berbagai macam varian. Jadi kayak bahan banner aja kita udah wow, luar biasa banyaknya gitu loh. Ini produk baru aja ada 4 loh. Ada 4, ini masih 4 gitu loh. Kalau dibedah semua kayaknya sehari ya. Nanti saya di tengah-tengah lu mokel nih. Kita buka dulu ya sebentar ya. Baik, kita buka dulu di jam 2 siang kayak gitu. Jadi memang dari wujud unggul sendiri kita spesifik bahan banner aja WMed semua. Ini adalah produk baru 4, tapi yang sudah kita miliki sudah banyak. Banyak sekali. Kita hari ini menghadirkan bahan premium, tapi kalau WMed cuma butuh standar, temponya nggak lama dan segala macam pun kita punya. Jadi memang dari customer sendiri kebutuhannya apa, kita sesuaikan. Kebutuhannya apa nanti dibawakan. Pasti itu. Tapi kalau Alit gede banget ya, Mas? Kalau Alit biasanya saya nebeng ke teman-teman gudang. Kecuali biasanya mau dipotong. Itu bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman sekiranya kalau misalkan bahan-bahan premium biasanya kan lebarnya cuma 3,2 meter ya. Iya. Emang kalau di mobil saya udah pasti nggak cukup. Pasti nggak cukup itu. Dan itu sangat berat sekali. Betul. Nah, kadang juga dari teman-teman BWS juga nggak butuh bahan yang selebar itu gitu loh. Butuhnya tuh cuman setengahnya gitu. Ya udah request aja ke kita. Kita nanti potongkan.
Oke. Nah, Tapi itu. kalau dipotong kan dua sisinya harus di bawah ya. Harus bapak, jangan salah satu. Jangan beli setengah doang. Jangan setengahnya. No, no. No. Jadi tetap dijual satuan kayak gitu. Saya- Takutnya, mas saya cuma butuh setengah, mas setengahnya nggak mas. Jangan ada gitu. Nggak bisa, Mas. Harus beli satu kesatuan utuh. Satu utuh, tapi nanti kita potong. Oke. Nah, gitu. Oke, seru banget hari ini kita ngobrol dengan Mas Dito meskipun sedang berpuasa ya Mas ya. Puasa, Semoga alhamdulillah. tetap berlanjut puasanya Semoga ya. sampai dengan akhir dan semoga juga Wiwit semua di rumah lancar puasanya, lancar Amin, amin. usahanya. Perjalanan Mas Dito juga meskipun cuacanya panas, hujan, angin tetap lancar ketika di jalan. Ketika di jalan banyak godaan pun ya semoga bisa tetap lurus jalannya, nggak belok. Untuk Karena ini kok kalau siang-siang banyak es tegar gitu ya, ya. memang kan apalagi yang warna-warni itu loh. Yang warna-warni. Yang warna-warni itu luar biasa Es emang. buah, gitu. Aduh, godaannya. Kalau nggak dibeli tuh kasihan gitu loh. Yang kasihan siapa? Kasihan siapa? Oke. Jadi ini point of view itu diubah Wiwit semua. Bukan datang untuk mokel, tapi Mokel. datang untuk membantu. Membantu perekonomian dari teman-teman yang jualan gitu. Karena kita sebenarnya kita sama-sama jualan gitu loh. Gitu, betul. Ya kan, sama-sama jualan kita itu. Cuman yang jual beda gitu aja. Betul. Jadi ini bagaimana sama-sama penjual ngerti lah, Ngerti, relate lah betul. kebutuhan dan juga nyari customernya gitu. Oke, thank you so much untuk Mas Dito yang udah Oke, ngobrol terima kasih. dengan kita hari ini. Wiwit juga yang udah mungkin nonton sambil menerima orderan gitu ya. Semoga lancar usahanya di rumah. Saya Kadis Rayani. Saya Dito. Thank you Wiwit, sampai jumpa. Sampai jumpa.